Guys, foto ini mungkin kelihatannya kayak foto biasa ya. Tapi sebenarnya ini tuh salah satu foto hantu asli yang paling menyeramkan di dunia. Kalian bisa tebak nggak nih hantunya ada di mana? Jadi foto ini tuh diambil di tahun 1972 oleh seorang fotografer profesional. Dia memotret para tamu yang baru tiba di sebuah pernikahan. Kalau dilihat sekilas sih kayak nggak ada yang aneh ya. Tapi kalau kalian perhatiin baik-baik, di belakang pria berjas hitam, ada sosok putih di belakang dia. Padahal keempat orang di foto ini bilang kalau nggak ada siapapun selain mereka pas foto ini diambil. Fotografernya juga bilang hal yang sama. Bahkan nih kalau kalian amatin lagi, kalian bisa lihat kakinya dan ada mata yang mengintip. Foto ini juga udah dicek sama ahli dan memang ini asli nggak ada rekayasa. Gimana menurut kalian? Serem gak nih? Inilah cerita mengerikan tentang dinding rumah. Suatu hari ada sepasang suami istri yang baru saja membeli rumah tua. Mereka harus menata ulang setiap ruangannya dan juga melepas wallpaper di setiap dindingnya. Itu karena pemilik sebelumnya menutup semua dinding dan atap rumah dengan wallpaper. Mereka melepasnya secara brutal, tapi anehnya hal itu sangat satisfying, terasa seperti mengelupas kulit yang terbakar sinar matahari. Hingga akhirnya istrinya menyadari sesuatu. Di pojok bawah bagian ujung wallpaper setiap kamarnya terdapat tulisan nama seseorang dan sebuah tanggal. Malamnya karena penasaran dengan nama-nama tersebut, dia langsung mencarinya di internet dan menemukan setiap nama tersebut adalah nama-nama orang hilang. Bahkan tanggal hilangnya sesuai dengan tanggal yang ada di balik wallpaper. Dia pun langsung memberitahu polisi dan mereka langsung melakukan olah TKP. Istrinya kaget saat menguping polisi. Mereka berkata, "Ya benar, itu manusia." Polisi pun mendekatinya dan bilang, "Di mana bahan yang sudah kalian lepas dari dinding? Itu bukan wallpaper yang kalian lepas, tapi kulit manusia." Gimana jadinya jika kalian lagi nyelam nih, terus tiba-tiba ketemu sama si Jason Voorhees? Pasti serem banget kan? Jadi gini, di akhir film kan kita udah tahu tuh kalau si Jason ini berhasil ditenggelamkan ke dasar danau kan? Nah, di aslinya guys, di danau apa tuh? Crystal Lake, ternyata kita bisa nemuin tuh si Jason Voorhees yang terkubur di dasar danau. Tapi ini dalam bentuk patungnya guys. Jadi patung ini dibuat oleh seorang pria yang bernama Curtis Lar. Nah, ini patung dibuat sama persis kayak yang di filmnya guys. Dan sengaja ditaruh di dasar danau nih karena si Lan ini punya niat yang usil gitulah, supaya orang-orang yang nyelam di situ nih pada kaget semua. Dan untuk bisa ketemu sama patung ini, kalian harus nyelam pada kedalaman 36 meter. Bayangin nih guys, kalian lagi nyelam nih kan di Crystal Lake ini, terus tiba-tiba dari dalam nih kalian ketemu sama si Jason ini. Nah, ngeri nggak? Ngeri lah, masa enggak? Akamanto ini merupakan salah satu hantu yang ditakuti banget di Jepang. Menurut legenda, Akamanto adalah hantu berjubah merah yang suka muncul di toilet umum dan toilet sekolah. Dipercaya dulu waktu masih hidup, Akamanto ini adalah pria tampan yang punya banyak fans. Makanya dia selalu pakai topeng dan jubah kemana-mana. Hantu Akamanto ini katanya kejam banget. Orang yang ketemu dia bakal dikasih pertanyaan mau kertas merah atau biru. Katanya yang jawab merah bakal dibunuh dengan digorok sampai baju korbannya jadi merah karena penuh dengan darah. Yang jawab biru bakal dicekik sampai wajahnya membiru dan meninggal. Yang jawab warna lain juga gak bakal selamat, soalnya bakal dibawa sama Akamanto ke dunia lain. Jadi katanya jawaban yang paling benar, bilang aja kalau kamu gak butuh kertas, gitu. Kalian lihat deh teras rumah ini, ada banyak manekin wanita, dan katanya manekin ini bisa bergerak sendiri. Jadi sampai sekarang gak ada satupun orang yang tahu siapa yang tinggal di rumah ini. Katanya sih ini rumah kosong, tapi anehnya setiap beberapa hari sekali, manekin yang ada di teras rumah ini selalu berubah posisi. Pakaiannya juga berubah, bahkan jumlah manekinnya juga berubah. Dan gak ada yang tahu siapa yang mindahin manekin itu dan apa tujuannya ada di situ. Terus yang bikin ngeri, di tahun 1871 ada sebuah kecelakaan kereta yang gak terlalu jauh dari rumah ini. Kecelakaan itu menyebabkan 22 orang tewas. Dan entah kenapa tangan-tangan manekin di rumah itu seringkali menunjuk ke arah tempat kejadian kecelakaan itu terjadi. Ngeri ya? Wanita ini datang ke pemakamannya sendiri. Ini asli, kalian gak akan nyangka banget guys. Jadi wanita yang bernama Noela Rokundo ini adalah seorang warga Afrika yang tinggal di Australia. Dia menikah dengan seorang pria yang bernama Balenga Kalala. Pada suatu hari dia ini pulang ke negaranya Afrika untuk menghadiri pemakaman ibu tirinya. Dia pergi ke sana seorang diri guys dan meninggalkan suaminya di Australia. Saat wanita ini berada di hotel, dia sempat menelepon suaminya yang ada di Australia untuk menanyakan kabar. Dan beberapa saat kemudian dia ini keluar dari hotel untuk mencari udara segar. Saat dia ini berada di luar, tiba-tiba ada sekelompok pria yang datang menculiknya dan langsung membawanya dengan mobil.
Matanya ini ditutup menggunakan kain dan para penculik ini membawanya ke suatu tempat yang sangat terpencil. Pas nyampe di sana guys, dia ini langsung diikat dan ditodongkan senjata. Kita lanjut part 2. Guys, kalau di Indonesia kita punya lagu Nina Bobo untuk pengantar tidur. Di Rusia juga ada, judulnya Tili Tili Bom. Kalian pasti udah pernah atau sering dengar lagu ini mondar-mandir di TikTok dong ya. Tapi kamu tahu gak sih kalau liriknya tuh serem banget. Jadi lagu ini tuh menceritakan tentang seorang makhluk yang mengincar anak-anak yang gak bisa tidur untuk diculik lalu dibawa pergi. Di dalam liriknya diceritakan kalau si makhluk itu semakin mendekat sesuai dengan lirik yang dibacakan. Mulai dari jendela, lalu masuk ke dalam rumah, lanjut ke kamar, hingga akhirnya ada di belakang si anak. Sebenarnya yang diharapkan dari lagu ini tuh setelah anaknya ngedenger lagu bisa lanjut tidur. Tapi kayaknya kalau ngedenger lagunya serem gini, siapa yang berani tidur? Terima kasih yang sudah menonton.